Kami yang awam ini bukan tak percaya adanya virus corona. Jangankan virus yang masih sealam, sama-sama alam fisika. Malaikat dengan jin yang beda alam pun kami percaya. Padahal alam mereka metafisika. Sehalus-halusnya virus, masih ada mikroskop untuk meneliti. Tapi jin dan malaikat belum ada alat untuk deteksi selain kemenyan dan jampi-jampi. Bukan pula kami curiga kepada para medis yang mati-matian sampai dengan mati beneran berjibaku menyelamatkan pasien corona. Karena kami sangat yakin tak ada kontraktor yang sukarela terima proyek membersihkan gigi buaya. Kami hanya tak percaya dengan kebijakan pemimpin negeri ini dalam menghadapi pandemi. Bayangkan, saat virus ini dimulai dari Cina sampai hari ini, bangsawan dari negeri tersebut bebas keluar masuk. Bahkan diberi fasilitas istimewa. Ketika semua negara menutup pelabuhan dan bandara, pemimpin negeri ini malah sibuk promosi pariwisata. Saat negara lain fokus menyelamatkan nyawa, pemerintah republik ini sibuk menyelamatkan devisa. WHO telah mengumumkan antivirusnya belum ada, seharusnya antibodi menjadi tumpuannya. Tapi pemerintah secara sistematis menggerus imunitas tubuh dengan pemberitaan korban corona yang terus-menerus. Seharusnya ruang ibadah, ruang belajar, ruang kerja, dan ruang sosial menjadi tempat mengecas imun. Tapi semua ditutup agar kita fokus menahan serangan virus tanpa tameng dan senjata. Refocusing anggaran di mana-mana, pegawai yang seharusnya kerja sekarang hanya melamun saja. Proyek yang menyerap tenaga kerja terhenti dan ekonomi pun merana. Mana lagi, refocusing anggaran begitu rentan dikorupsi dan begitu sulit diakses jumlahnya. Rakyat disubsidi dengan dana desa, warga menumpuk menanti jatahnya. Kenapa tidak dibuka lahan tani, kebun, dan ternak seluas-luasnya, agar masyarakat bisa beraktivitas melupakan corona? Pastikan hasil usaha mereka diserap pasar atau dibeli oleh pemerintah dengan anggaran corona, walaupun untuk dibuang semua. Sekurang-kurangnya badan mereka sehat karena keringat mengucur, jiwa mereka kuat karena ada harapan yang menggiur. Biarkan mereka tetap belajar agar masa depan mereka makmur. Aktifkan ruang-ruang sosial agar mereka terhibur. Dorong mereka beribadah. Kalaupun mati karena corona, minimal selamat di alam kubur. Kawan-kawan para medis, kuatlah. Kami tidak melawan Anda. Kami hanya melawan kebijakan yang salah kaprah dan setiap hari terus berubah. Bukan hanya kebijakan, bahkan termasuk istilah. Kami pun bingung dengan peraturan-peraturan yang cenderung menyingkirkan akal sehat, di mana di satu sisi diwajibkan pemakaiannya dari jenis apapun tidak dipermasalahkan. Yang penting pakai, disanksi jika tidak digunakan. Tapi di sisi lain, ada klarifikasi yang boleh dan jangan dipakai. Mana lagi penutupan pasar yang tidak menyediakan solusi untuk para pedagang yang notabe kehidupannya bergantung pada kegiatan jual beli, serta biaya rapid test, swab yang juga memberatkan masyarakat kita. Aturan prosedural di rumah sakit yang mewajibkan tes sana-sini belum dirayani, bahkan kepada pasien yang gawat darurat. Belum lagi peraturan di mana sedang sendiri pun diwajibkan tetap dipakai, sementara dari teori yang ada, dia menyebar lewat droplet, tidak terbang di udara seperti halnya virus lainnya. Rakyat menghadiri upacara pemakaman dibubarkan dengan alasan berkerumun, padahal sudah memakai protokol. Sementara di sidang Raja Masker mereka berkerumun kok tidak dibubarkan. Dan tempo hari ketika ada elemen rakyat yang berdemo, dangdutan di pilkada pun tidak dibubarkan. Jadi mau dibawa kemana arahnya peraturan ini? Peraturan suka-sukakah? Dan mohon dijelaskan, pasien positif corona yang sudah sembuh karena obat ataukah sembuh dengan sendirinya? Kalaupun sembuh dengan obat, apa nama obatnya? Kalau sembuh dengan sendirinya, untuk apa buang-buang waktu, tenaga, biaya, bahkan nyawa? Kalau yang meninggal disebabkan karena penyakit penyerta, kenapa sibuk mengurus orang yang tanpa gejala? Kalau yang meninggal karena salah diagnosa, bagaimana merevisi datanya? Kenapa tidak disampaikan juga? Wahai akal sehat, pulanglah kembali ke Indonesia. Bila tidak, pergilah selama-lamanya.
karena saudara kami yang mengalami gangguan jiwa sampai hari ini tetap baik-baik saja.